Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Warif. Dan nama saya Fidelia. Kami siswa pelatihan dasar CPNS gelombang 3 Balai Diklat Keuangan Manado. Di sini kami akan mendiskusikan tugas kami terkait dengan benchmarking. Yang pertama adalah kami menentukan instansi atau kantor untuk diidentifikasi permasalahannya. Nah, di sini saya saat ini bertugas di KPPBC TMPC Bitung. Dan saya dari Direktorat Jenderal Pajak di KPP Pratama Bitung. Nah, untuk penentuan instansinya gimana nih? Kalau dari kantor saya, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya BNC Bitung itu mempunyai beberapa permasalahan yang bisa kita angkat dan kita identifikasi untuk dijadikan tugas kali ini. Gimana? Oke, kalau saya pribadi tertarik dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, di KPP Pratama, maksud saya KPP BC Bitung, permasalahannya ada apa aja sih? Nah, untuk permasalahannya di KPPBC TMPC Bitung ini, yang pertama itu terkait dengan motivasi pegawai. Di sini ada beberapa pegawai yang mengalami penurunan motivasi. Nah, beberapa penyebabnya diantaranya karena dia sudah terlalu lama di sini mungkin, atau bisa saja terkait dengan lingkungan kerja atau ruang kerja yang terlalu monoton karena tidak ada penyegaran gitu di dalam kantor itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ketidaktertiban presensi. Nah, masih ada beberapa pegawai yang tidak melakukan presensi dan melakukan presensi di luar lingkungan kantor. Nah, yang terakhir yang mungkin bisa saya angkat adalah terkait dengan inovasi pelayanan. Di sini, meskipun di masa pandemi COVID-19 ini, KPPBC TMPC Bitung masih melayani pelayanan secara langsung, yaitu pengguna jasa datang ke kantor. Padahal sebenarnya hal itu dapat meningkatkan penyebaran virus COVID-19. Mungkin perlu adanya inovasi-inovasi terbaru terkait dengan pelayanan yang dilakukan secara online. Begitu, Fidel. Oke, kalau dengar dari permasalahan yang ada, ini kan kita disuruh untuk menentukan benchmark-nya juga ya. Nah, ada baiknya kalau benchmark-nya itu kita pilih dari perusahaan Google. Karena Google itu kan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa dan produk internet. Dan perusahaannya itu sudah besar. Nah, di sisi lain, Google itu juga memprovide fasilitas yang menunjang semangat kerja karyawannya. Jadi, menurut saya, Google itu merupakan benchmark yang tepat untuk pembahasan identifikasi permasalahan yang ada di KPPBC itu. Gimana? Setuju sih, soalnya juga terkait dengan permasalahan-permasalahan yang saya jelaskan tadi juga ada beberapa yang Google tuh lebih lebih baik gitu dari segi kinerjanya mungkin. Untuk peningkatan kinerja pegawai juga menurut saya Google bisa dijadikan benchmark-nya. Oke, nah kalau gitu gimana kalau kita bahas dari permasalahan pertama? Oke, permasalahan yang pertama tadi itu terkait dengan kurangnya motivasi pegawai. Kalau dari Google, kira-kira Fidel tahu nggak? Kalau di Google gimana cara meningkatkan motivasi pegawai? Nah, kalau di Google itu kan ada yang namanya kantor yang menyenangkan, di mana Google sendiri itu memfasilitasikan ruang-ruang dengan desain yang bagus, seperti tempat pusat kebugaran, tempat beristirahat, tempat area tidur. Nah, di tempat-tempat itu dengan desain yang sedemikian rupa, karyawan bisa dibebaskan untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan juga untuk bersenang-senang selama jam kerja. Jadi tidak melulu bingung dengan pekerjaannya atau stres dengan pekerjaan dan beban kerja yang berat. Nah, kalau desain seperti ini, desain ruangan seperti ini diterapkan di KPP BC Bitung, pendapat ilmu gimana? Terkait dengan desain ruangan ya.
menurut saya Iya, salah satu, eee, nilai positif juga ya, soalnya di kantor saya ini ruangannya juga memang agak monoton ya, cuman ada, meja-meja, dinding gitu. Mungkin kalau kita meniru Google, saya juga pernah ngelihat beberapa gambar-gambar kantor Google juga, menurut saya bisa lumayan bisa meningkatkan motivasi pegawai sih, bisa dicontoh sih. iya, apalagi kan area tidur siang atau kafetaria, pusat kebugaran walaupun tidak berhubungan secara langsung dengan pekerjaan, tapi kalau ini diterapkan di KPPBC gitu, pasti ada kendalanya. Nah, kendalanya apa sih, Bu? Kendalanya mungkin, terkait anggaran ya, karena kan membuat ruangan seperti Google itu kan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit ya. Nah, sedangkan kita tuh di kantor-kantor instansi pemerintah itu untuk, me melakukan perbaikan sarana prasarana, penyediaan sarana prasarana, itu menggunakan anggaran yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kemungkinan karena sekarang juga kondisinya lagi pandemi kan, pemerintah punya pos-pos kebutuhan anggaran yang lain gitu. Mungkin tidak bisa cepat, mungkin beberapa tahun ke depan baru bisa diaplikasikan. Menurut saya sih gitu. Oke, jadi berarti kendalanya di bagian anggaran ya. Iya, Boleh deh kalau gitu kita lanjut ke permasalahan selanjutnya. oke, tadi permasalahan satu clear ya. Yang kedua itu Mm. terkait dengan, ketidaktertiban absensi pegawai ini. Oke, kalau di Google sendiri kan tidak diberlakukan jam kantor. Mhm. Nah, di mana menurut dari aurattabloidbintang.com, karyawan itu boleh tiba di kantor jam berapapun. Mengenakan piyama boleh, membawa anjing peliharaan atau peliharaan lainnya juga boleh, tanpa harus takut ditegur oleh atasan atau petugas keamanan yang lainnya. Gitu. Dan eh, perusahaan Google ini juga memperbolehkan karyawannya untuk menggunakan 20% dari jam kerja mereka untuk melakukan kegiatan apapun yang disukai. Jadi waktunya itu bebas untuk mengerjakan proyek di luar tugas boleh, atau hanya tidur juga boleh. Sepanjang kegiatan-kegiatan di selama 20% itu tidak melanggar etika atau hukum yang diperbolehkan oleh Google. Jadi tidak terhambat oleh jam-jam kantor. Mungkin kalau di KPPBC itu batas absensi pagi sampai jam 7.30 atau jam 8 gitu ya. Betul betul. Nah, kalau ditetapkan sistem jam kantor seperti ini di DJBC, khususnya di KPPBC Bitung, kemungkinan seperti apa sih, Bu? Kalau di sini itu sebenarnya sudah mulai berjalan ya, kayak FOS, flexible working space. Itu bisa bisa ditiru sih, seperti perusahaan Google itu. Cuman mungkin, ada beberapa hambatan juga yang bikin, pelaksanaan fleksibilitas kerja ini jadi tidak cepat gitu, agak beberapa tahun ke depan baru bisa. Kenapa? Karena, kita kan sebagai ASN kan ada peraturannya ya, yang mengikat terkait dengan jam kerja gitu. Mungkin itu bisa bisa diubah dulu peraturannya, biar karena menurut saya absensi itu kewajiban setiap ASN. Terus Oke, juga, menurut saya perlu adanya kajian lebih dalam. Kenapa? Karena ini kan terkait kesadaran masing-masing individu ya, karena fleksibel kerjanya. Nah, ditakutkan apabila ini diterapkan secara langsung tanpa adanya kajian gitu, dikhawatirkan ini bisa jadi celah bagi oknum-oknum lah, oknum-oknum pegawai yang tidak memiliki integritas. Jadi dalam bekerja dia bermalas-malasan. oke. Berarti kalau sistem seperti ini diterapkan di DJBC, bisa jadi terjadi pelanggaran etika atau hukum karena terlalu terlena atau terlalu Ya, fleksibel. Nah, ya fleksibilitas jadi yang tinggi ya. betul. Oke, oke, lanjut ke masalah selanjutnya. Masalah ketiga tadi terkait dengan inovasi, terkait dengan inovasi pelayanan yang kalau bisa kan online sekarang ini di masa pandemi ini. Nah itu sih, kira-kira gimana tuh? Oh, kalau yang tadi permasalahan yang saya dengar,
inti permasalahannya itu adalah pelayanan yang masih dilakukan secara tatap muka kan. Iya, Nah, betul. kalau permasalahan ini berarti bagaimana caranya supaya bisa dialihkan secara online, menjadi online. Nah, otomatis membutuhkan aplikasi atau media dengan teknologi lainnya. Nah, kalau di Google sendiri, membahas tentang sumber daya manusianya, kan ada sistem perekrutan, yang dimana sudah pasti yang direkrut adalah yang paham tentang teknologi. Nah, sehingga kalau KPPBC ini membutuhkan aplikasi baru, pasti membutuhkan SDM yang paham juga atau capable tentang pembuatan aplikasi. Nah, di Google ini kan banyak orang yang paham tentang teknologi, sehingga mudah untuk mereka berdiskusi dan membuat atau mengembangkan suatu aplikasi juga menjadi lebih mudah. Nah, kalau KPPBC sendiri, bagaimana sih caranya supaya beberapa pegawai yang mungkin diberi mandat untuk membuat aplikasi ini paham dan semakin paham tentang pembuatan aplikasi. Hmm. Kalau sebenarnya kan tadi kan kalau kata Fidel permasalahannya SDM kan. Kalau di Iya. kantor-kantor, apalagi di Bitung ini kan kantornya tidak terlalu besar ya, tipe C. Itu SDM yang berkompeten di bidang IT itu agak kurang. Jadi mungkin bisa memaksimalkan pegawai yang ada dengan membuat mungkin pelatihan diklat gitu biar biar setidaknya dapat membuat aplikasi yang sederhana terkait dengan pelayanan. Bisa sih. Oke. Nah, selanjutnya kan kalau di Google itu punya sistem manajerial yang tidak diatur oleh bos-bosnya. Kalau di DJBC sendiri pasti ada hierarki ya. Oh iya, Nah, itu bisa juga sih jadi permasalahan kan. iya. Nah, kalau di Google itu sendiri kan eh, sistemnya secara mendatar seperti itu, di mana fleksibilitas dan kebebasan untuk bekerja sama antar bagian-bagian menjadi lebih mudah. Mhm. Nah, selain itu eh, sifat mereka kan lebih kepada menyelesaikan permasalahan di suatu bidang. Jadi fokus pada suatu bidang tertentu. Nah, kalau di DJBC sendiri, bagaimana sih? Apakah bisa penerapan sistem manajerial yang mendatar seperti ini diterapkan? Mengingat sekarang sistemnya masih struktural kan? Sepengamatan saya ya, sebenarnya sudah diterapkan ya, beberapa bulan yang lalu, mungkin tahun kemarin, itu eselon 5 sudah dihapus. Jadi, penyederhanaan eselonisasi. Untuk eselon 5 dijadikan fungsional. Jadi mungkin ke depannya bisa melangkah ke eselon 4 yang dijadikan fungsional gitu. Mungkin maksimal sampai eselon 2 atau eselon 3 gitu. Jadi sebenarnya udah diterapin, tapi harus bertahap juga sih. Itu, saran yang bagus ya, soalnya semakin semakin mendatar, semakin banyak fungsional kan, jadi para pegawai itu jadi semakin melaksanakan fungsinya masing-masing gitu. Tidak tidak, menumpuk di satu pekerjaan dengan beberapa pegawai, begitu menurut saya sih. Oke. Berarti kalau bisa dilihat kalau sistem yang ada di Google sekarang ini bisa dibilang mirip lah ya dengan sistem fungsional yang ada yang akan atau sudah dilaksanakan di DJBC. Nah, gimana cara kerjanya kan mengerjakan tugas secara yang sifatnya protokoler, dan di mana karyawan bisa memutuskan sendiri cara penyelesaian pekerjaan mereka. Setuju. Oke, berarti oke, mungkin itu ya yang bisa kita jadikan perbandingan antara DJBC dan Google. Iya, Oke. berarti cukup cukup banyak ya diskusi kita hari ini. Mungkin kita akhiri saja. Terima kasih telah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.